Ada alasan kenapa Bali selalu membuat kita ingin kembali. 4 hari di Bali, kami pikir cukup untuk menikmati semuanya dengan santai. Tapi ternyata ada perjalanan yang membuat kami harus mengejar waktu. Ada keputusan yang ternyata kurang tepat. Dan ada tempat-tempat yang justru membuat kami ingin kembali lagi. Dari menikmati sore bersama keluarga di pantai, menyeberang dengan speedboat, sampai menyusuri jalan-jalan kecil di tengah perbukitan. Lalu, selama 4 hari itu, sebenarnya kami pergi kemana saja. Ini bukan sekedar liburan ke Bali, ini cerita perjalanan kami bersama keluarga. Dan tentu saja banyak ceritanya. Hari pertama kami gunakan untuk benar-benar santai. Tidak ada jadwal mengejar tempat wisata. Tidak ada target harus kemana-mana. Cukup menikmati suasana hotel dan membiarkan tubuh beristirahat sepanjang perjalanan panjang. Kadang, liburan juga tidak harus selalu diisi dengan pergi ke banyak tempat. Ada waktunya kita hanya perlu berhenti dan menikmati waktu bersama keluarga. Setelah 1 hari kami gunakan untuk recovery, besok waktunya kami menjelajah pantai dan beberapa tempat yang sudah kami tunggu akhirnya akan kami datangi. Kita sekarang mau main pantai Pandawa. Memasuki hari kedua di Bali, akhirnya kami mulai keluar untuk menikmati salah satu destinasi yang sudah kami rencanakan. Kami baru berangkat sekitar pukul 3 sore. Sebenarnya agak kesiangan juga sih untuk ukuran mau mengejar sunset. Tapi karena kami ingin mencari waktu yang lebih nyaman untuk anak-anak, sore hari menurut kami cukup pas untuk menikmati pantai. 1 jam. Apalagi belakangan ini lalu lintas di Bali cukup sering padat. Jadi dari hotel kami tidak bisa terlalu santai di jalan. Dari hotel kami mulai menyusuri jalan menuju pantai Pandawa. Sore itu lalu lintas di kawasan bypass Ngurah Rai cukup padat. Mobil berjalan perlahan, berhenti, jalan lagi, lalu kembali tersendat. Panjang-panjang. Ini aja kita dari siang tadi sore udah 1 hari. Memang kalau berkeliling Bali saat liburan seperti sekarang ini, kemacetan seperti ini rasanya sudah menjadi bagian dari perjalanan. Karena itu kami sempat khawatir berangkat jam 3 sore, jangan-jangan malah terlalu sore untuk mengejar sunset. Untuk menghemat waktu, kami kemudian masuk tol ke Bali Mandara.
Tol ini unik, cukup unik karena sebagian besar jalurnya membentang di atas laut, menghubungkan kawasan Denpasar, Benoa, dan Nusa Dua. Saat melewati jalan tol ini, suasananya terasa berbeda. Di satu sisi kita masih bisa melihat kawasan Bali, sementara di sisi lainnya terbentang laut. Jalurnya juga relatif nyaman dan perjalanan terasa lebih lancar dibanding harus melewati kepadatan jalan kota. Setelah keluar dari tol Bali Mandara, kami mengambil arah menuju Nusa Dua. Dari sini suasana jalan mulai berubah. Kawasan yang sebelumnya ramai perlahan berganti dengan jalan yang lebih tertata dan suasana khas kawasan wisata Bali. Jalannya sempit ya. Berarti bis bukan lewat sini bis. Ini mobil kecil. Kami kemudian menyusuri Jalan Sri Kandi, jalan yang membawa kami semakin dekat menuju Pantai Pandawa. Plus 14 menit lagi. Matahari sore semakin rendah, sementara waktu terus berjalan. Tinggal satu hal yang kami harapkan. Semoga sebelum matahari benar-benar tenggelam, kami sudah sampai di Pantai Pandawa. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. Who wanna rise up? Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. Dan akhirnya, setelah melewati perjalanan sore ini, Pantai Pandawa mulai terlihat di depan mata. Untungnya, kami masih punya cukup waktu. Matahari belum terlalu rendah, dan suasana pantai sore itu terlihat cukup ramai. Begitu sampai, anak yang kecil langsung punya kesibukan sendiri, berlari ke tepi pantai, lalu sesekali bermain air. Mungkin bagi orang dewasa, hal-hal seperti ini terlihat sederhana. Tapi justru, melihat mereka bisa bermain sebebas ini, rasanya sudah cukup membuat perjalanan kami terbayar. Pantai Pandawa juga terasa cukup nyaman untuk keluarga. Sore hari seperti ini, panas matahari sudah mulai berkurang. Jadi, anak-anak bisa lebih leluasa menikmati pantai. Udah sini.
Di sisi lain, aktivitas di pantai juga masih cukup ramai. Beberapa pengunjung memilih bermain kano dan menikmati laut dari sisi yang berbeda. Air yang relatif tenang di beberapa bagian membuat suasana sore di Pandawa terasa semakin menyenangkan. Kami sendiri tidak terlalu banyak melakukan aktivitas, cukup duduk, bermain bersama anak-anak, dan menikmati waktu yang jarang bisa kami dapatkan ketika sedang berada di rumah. Waktu ternyata berjalan begitu cepat. Perlahan matahari mulai turun, warna langit berubah, dan suasana pantai pun menjadi semakin tenang. Kami hanya duduk menikmati momen ini bersama keluarga, menunggu matahari benar-benar menghilang di balik cakrawala. Perjalanan sore yang sempat kami khawatirkan akan terlambat, ternyata berakhir dengan pemandangan seperti ini. Setelah puas menikmati sunset, waktunya kembali ke hal yang tidak kalah penting, mencari makanan. Di sekitar pantai, ternyata cukup banyak pilihan jajanan dan makanan yang bisa dinikmati. Setelah bermain dan menikmati pantai, camilan sederhana seperti ini rasanya menjadi penutup yang pas untuk sore kami di Pandawa. Hari sudah gelap dan kami pun bersiap meninggalkan pantai Pandawa. Satu destinasi sudah kami nikmati bersama. Masih ada beberapa tempat lain yang menunggu di hari-hari berikutnya. Dan perjalanan balik kami masih panjang.